5 April 1946. Gubernur Samratulangi bersama dengan pembantu-pembantunya ditangkap oleh Belanda. Lalu kemudian pada Juni 1946, Gubernur Ratulangi diasingkan ke Serui, Irian Barat. Dr. Samratulangi adalah pejabat gubernur yang ditunjuk Bung Karno untuk Provinsi Sulawesi. Akan tetapi entah karena pertimbangan apa, Ratulangi belum membentuk pemerintahan secara resmi di Sulawesi saat itu. Meski begitu, berita penangkapan Ratulangi mendapatkan protes. Salah satunya adalah perawat-perawat putri di Rumah Sakit Katolik Stella Maris. Mereka melakukan pemogokan umum untuk memprotes penangkapan tersebut. Salah satu tokoh penggerak aksi pemogokan ini adalah Emi Silan. Emi Silan adalah salah satu pejuang wanita Indonesia. Meskipun statusnya adalah seorang perawat dan kepala bagian palang merah, tetapi ia juga ikut memanggul senjata dan bertempur di garis depan. Emi dilahirkan di Makassar pada 15 Oktober 1924. Sebagai putri sulung dari 7 bersaudara, ayahnya, Amin Silan, adalah tokoh pergerakan Taman Siswa di Makassar dan sekaligus penasehat organisasi pemuda. Salah seorang adiknya yang laki-laki, Maulwi Silan, adalah tokoh pejuang dan pernah menjadi pengawal setia Bung Karno. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai juga di telinga rakyat di Sulawesi. Lalu pada 19 Agustus 1945, pemerintah pusat telah menunjuk Dr. Samratulangi sebagai gubernur Provinsi Sulawesi. Akan tetapi, meski sudah ditunjuk oleh pemerintah pusat, Gubernur Ratulangi belum juga membentuk pemerintahannya secara resmi di Sulawesi. Ia malah ditangkap oleh Belanda pada bulan April 1946. Tetapi sikap rakyat Sulawesi sudah jelas mendukung Republik Indonesia. Pada bulan September 1945, sekutu sudah mendarat di Makassar. Secara formal, mereka bertugas mengontrol keamanan dan melucuti tentara Jepang. Akan tetapi, kenyataan memperlihatkan bahwa mereka bekerja untuk mengalihkan kekuasaan dari tangan Jepang ke Belanda. Rakyat Sulawesi tidak suka dengan hal ini. Pada 17 September 1945, para pelajar perguruan Islam Dato Museng mengibarkan bendera merah putih di sekolahnya. Berkali-kali terjadi bentrokan antara pasukan Nica dengan pelajar-pelajar Indonesia. Pada saat itu juga, sekelompok pemuda mendirikan organisasi bernama Pusat Pemuda Nasional Indonesia (PPNI). Pemimpinnya adalah seorang pemuda Indonesia yang bernama Manai Sopian. Kelak, Dubes Indonesia untuk Rusia. PPNI memainkan peranan penting di masa-masa awal perlawanan pelajar Sulawesi terhadap kolonialisme Belanda pasca proklamasi kemerdekaan. 28 Oktober tahun 1945, hanya beberapa saat setelah sekutu mendarat di Makassar, pasukan Nica telah menangkap pemimpin pemuda Manai Sopian. Ia lalu dibawa ke markas Nica di Impress Hotel. Besoknya,
29 Oktober tahun 1945, para pelajar Makassar menyerbu hotel itu dan mengibarkan bendera merah putih di sana. Kakak beradik Emi dan Maulwi adalah penggerak utama para pelajar yang menyerbu kantor Nica itu. Para pelajar heroik ini sebagian besar berasal dari SMP Nasional. Sekolah ini merupakan sekolah milik Republik pertama yang berdiri di Makassar pasca proklamasi kemerdekaan. Latar belakang pendirian sekolah ini pun sangat heroik. Sekolah ini merupakan tantangan terhadap usaha Belanda untuk membuat sekolah di Makassar. Belanda sendiri mencap sekolah ini sebagai sekolah ekstremis. SMP Nasional melahirkan banyak tokoh pejuang, di antaranya Emi Silen, Robert Walter Moisidi, dan Maulwi Silen, adik Emi. Sejak pemogokan Stella Maris, lalu penyerbuan Impress Hotel, Emi Silen telah memilih jalan hidupnya sebagai pejuang Republik Indonesia. Pada Juli 1946, 19 organisasi pemuda se-Sulawesi Selatan telah berkumpul di Pulau Bengken, sebuah daerah di Takalar, Sulawesi Selatan. Emi Silen dan adiknya, Maulwi Silen, turut dalam pertemuan itu. Hadir pula pelajar-pelajar SMP Nasional seperti Walter Moinsidi, Lambert, Subit, Abdullah, Sirajuddin, dan lain-lain. Salah satu kesepakatan dari konferensi organisasi pemuda itu adalah pembentukan sebuah wadah bernama Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPRIS. Panglimanya adalah seorang pejuang pemberani, Ranggong Daeng Romo. Lalu seiring dengan semakin banyaknya senjata hasil rampasan, para pelajar SMP Nasional lalu membentuk organisasi gerilya bernama Harimau Indonesia. Emi Silen ditunjuk sebagai pimpinan Laskar Wanita dalam organisasi ini dan sekaligus memimpin Palang Merah. Mantan komandan pasukan wanita Makassar, Sri Mulyati, pernah menulis perihal pengalamannya bersama Emi Silen. Menurut Mulyati, Emi dikenal sebagai seorang yang ahli menggunakan sandi. Sebagai misal, untuk mengenal mana kawan dan mana lawan, maka diperkenalkan sandi dengan memegang rambut. Jika seseorang berkenalan dengan memegang rambut, maka ia adalah kawan seperjuangannya. Semasa berjuang bersama Harimau Indonesia, Emi menggunakan nama samaran Daeng Kebo. Organisasi Harimau Indonesia ini adalah semacam organisasi gerilya. Hampir setiap hari mereka menyergap patroli pasukan Belanda. Suatu hari, Walter Moinsidi, pimpinan Harimau Indonesia yang dikenal pemberani, menyergap jeep Belanda. Ia lalu merampas senjata dan melucuti pakaian pasukan Belanda itu. Lalu dengan mengenakan seragam pasukan Belanda, Walter Moinsidi mendatangi kantor Knil dan memberondongnya dengan senjata. Karena perlawanan-perlawanan itulah, terutama karena sudah tidak ada lagi yang bisa dikontrol seorang ninja, pasukan Belanda mendatangkan pasukan elit Depot Special Troepen atau DST. Dengan pimpinannya adalah Westerling. Perimbangan kekuatan pun berubah. Dengan kedatangan pasukan tambahan itu, pasukan Belanda pun bertambah kuat.
Westerling pun memulai sebuah operasi pembersihan yang sasarannya adalah para pejuang Republik. Inilah peristiwa yang dikenang sebagai korban 40.000 jiwa itu. Sementara itu, Emmy Sealand dan kawan-kawannya terus melakukan gerilya. Akan tetapi desakan pasukan Belanda sangat kuat. Pasukan harimau Indonesia pun terdesak hingga ke Kasih-Kasih, sebuah kampung di Makassar. Pasukan Belanda mengejar dengan kendaraan lapis baja dan tank. Sore itu, 23 Januari 1947, dalam posisi terjepit, pasukan Walter Monginsidi pun memilih mundur. Emmy Sealand yang telah terpisah dengan Monginsidi memimpin sekitar 40 orang pasukan bertempur dengan Belanda. Pertempuran terjadi dalam jarak yang sangat dekat. Seluruh anak buah Emmy gugur dalam pertempuran itu. Tinggal Emmy sendirian. Pasukan Belanda mendekat dan memerintahkan Emmy menyerah. Tetapi ia menolak dan terus melawan. Dan karena senjata di tangannya tinggal granat, maka dilemparkanlah granat itu ke pasukan Belanda. Pasukan Belanda pun bergelimpangan. Tetapi Emmy turut gugur dalam pertempuran jarak dekat itu. Sementara itu, Walter Monginsidi yang bertahan di Tidung tidak jauh dari tempat Emmy gugur, juga kewalahan menahan serangan Belanda. Hampir seluruh pasukannya gugur, kecuali ia dan 2 orang kawannya. Emmy Sealand, perempuan cantik berkulit putih itu, telah memilih gugur dengan jalan sangat terhormat. Ia adalah salah perempuan Indonesia yang telah mengorbankan dirinya di usia sangat muda untuk revolusi nasional. Meskipun ia anggota Palang Merah, tetapi ia selalu berpakaian ala laki-laki dan memilih bertempur di garis depan. Nama Emmy Sealand terus abadi. Di Makassar, ada sebuah jalan yang dulunya rute gerilya Elmi telah dinamai Jalan Emmy Sealand. Tidak hanya di Makassar, tetapi nama Emmy Sealand hampir terdapat di semua kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan. Lalu sebagai bentuk penghormatan atas perjuangannya, pemerintah telah mendirikan sebuah monumen bernama Monumen Emmy Sealand. Monumen itu berdiri tepat di atas tanah tempat gugurnya Emmy. Sebelumnya, ada usulan untuk membuat patung Emmy. Tetapi, usul itu langsung ditolak pihak keluarga. Pihak keluarga beralasan pembuatan patung itu melanggar ajaran agama.